Pembukaan sidang pembacaan identitas. Sebelum kami memulai persidangan, kami akan memperkenalkan anggota dan peran sebagai berikut. Clarissa Irma sebagai Hakim Ketua. Rafina Alia sebagai Hakim Anggota 1. Deva Safira sebagai Hakim Anggota 2. Claudia sebagai panitera pengganti. Muhammad Ali sebagai penggugat 1. Joseph Sarah sebagai penggugat 2. Ramos Titus sebagai penggugat 3. Muhammad Faujan sebagai kuasa hukum tergugat. Octavius William sebagai kuasa hukum tergugat. Excel Juvenal sebagai saksi 1. Guntur sebagai saksi 2. Jovan Yardan sebagai tergugat 1. Para perdata agama pada hari Kamis 5 Juli 2018 yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 0168-PD-G-2018-PA Payakumbuh segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata pada Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis 5 Juli 2018 yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara 0168-PDTG-2018 Pengadilan Agama Payakumbuh tentang perkara gugatan tanah wakaf antara Persatuan Warga Kewedanan Suliki atau PWKS sebagai penggugat melawan Yayasan Pendidikan Islam Amanah sebagai tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh sebagai turut tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum agenda persidangan dilanjutkan, panitera pengganti agar menyampaikan laporan mengenai kehadiran para pihak pada persidangan hari ini. Dari pihak penggugat, siapa saja yang hadir pada persidangan hari ini? Izin yang mulia, untuk persidangan hari ini pihak penggugat hadir. Dari pihak tergugat 1 hadir, tergugat 2, 3, 4 tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mulia. Baik, oleh karena tergugat 2, 3, dan 4 telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka persidangan tetap dilanjutkan kepada pihak penggugat. Apakah saudara hadir sebagai pengurus organisasi atau sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa khusus? Baik, izin yang mulia, di sini kami hadir sebagai perwakilan organisasi di Payakumbuh. Yang mulia, saya bernama Muhammad Ali Alfarizi bin Iskandar dan di sini ada rekan saya Joseph Bungaran Sijabat bin Hasanuddin dan satu lagi rekan saya bernama Ramos Titus Justus Alexander Nababan bin Saladin.
Baik, kepada penggugat silakan maju ke depan untuk menunjukkan surat tugas. Kepada tergugat dipersilakan maju ke depan. Baik, silakan ke tempat duduk masing-masing. Baik, saudara tergugat, apakah saudara hadir sendiri dalam persidangan ini atau didampingi kuasa hukum? Izin yang mulia, saya hadir sendiri dan tidak didampingi oleh kuasa hukum. Baik, kehadiran saudara akan dicatat oleh majelis, kemudian berdasarkan laporan panitera pengganti, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 tidak hadir di persidangan hari ini meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, ketidakhadiran para tergugat tersebut akan dicatat dalam berita acara persidangan. Baik, selanjutnya kepada pihak penggugat silakan ke depan untuk membawa kartu identitas. Silakan kembali. Sebelumnya, majelis hakim akan memeriksa identitas para penggugat terlebih dahulu. Tolong jawab sesuai dengan kartu identitas. Untuk penggugat ke-1, nama lengkap, Muhammad Ali Al-Farizi bin Iskandar, tempat tanggal lahir, Payakumbuh, 12 Januari 1950, alamat, Jalan Melati Indah, nomor 10, RT 1 RW 2, Kelurahan Kotoran 4, Kecamatan Payakumbuh Barat di Kota Payakumbuh. agama, Islam, pekerjaan, pensiunan PNS, pendidikan. SMA. Untuk penggugat 2, nama lengkap, Joseph Bulan Sejagat bin Hasanuddin, tempat tanggal lahir, Payakumbuh 12 Februari 1952, alamat, Jalan Cendana Raya nomor 45 RT 3 RW 2 Kelurahan Balai 62 Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. agama, Islam, pekerjaan, dinas swasta, pendidikan. SMA. Untuk penggugat 3, nama lengkap, Ramon Situs Alexander Namaban bin Salari tempat tanggal lahir, di Payakumbuh Februari 1952, alamat, Jalan Melati Indah nomor 15 RT 01 RW 02 Kelurahan Kotoran 4 Kecamatan Payakumbuh Barat Payakumbuh. agama, Islam, pekerjaan, wira swasta, pendidikan. SMA. Kepada para tergugat, silakan ke depan untuk membawa kartu identitas. Oke, dipersilakan untuk kembali. Sebelumnya, majelis hakim akan memeriksa identitas tergugat terlebih dahulu. Tolong jawab sesuai dengan kartu identitas. Untuk tergugat 1, nama lengkap, Depan ada Nambang Kurniawan bin Rusdi, tempat tanggal lahir, Payakumbuh 20 Maret 1939, alamat, Jalan Gambir nomor 43 RT 3 RW 1, agama, Islam, pekerjaan, wira swasta, pendidikan. SMA. Baik, sebelum sidang dilanjutkan, majelis hakim akan memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 11 tahun 2016 untuk peresmian perkara-perkara perdata diwajibkan menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan perkara secara damai. Untuk itu, kepada para pihak diberi kesempatan memilih apakah memilih mediator dari pihak pengadilan atau para pihak akan memilih sendiri mediatornya. Bagaimana dari pihak penggugat? Baik yang mulia, untuk kami mediatornya kami serahkan saja kepada yang mulia majelis. Bagaimana dari pihak tergugat? Untuk itu kami serahkan kepada majelis hakim yang mulia. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, majelis hakim telah menentukan
bahwa untuk mediator dalam perkara tanah wakaf antara Persatuan Warga Kewedanan Suliki atau PWKS Payakumbuh melawan Yayasan Pendidikan Islam Amanah adalah Saudara Mukidin SHMH yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang telah disertifikasi oleh Mahkamah Agung. Sebelumnya perlu diketahui bahwa lamanya mediasi selama 30 hari apabila dibutuhkan berdasarkan kesepakatan para pihak dapat ditambah selama 30 hari. Baik, guna memberikan waktu kepada para pihak untuk melakukan mediasi, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para pihak yang hadir pada mediasi kali ini. Di sini saya sebagai hakim mediator, nama saya Muhyiddin, dan selanjutnya kita akan melaksanakan mediasi guna untuk mencapai kesepakatan damai. Jadi para pihak lebih leluasa saja karena mediasi bersifat tertutup. Jadi yang pertama untuk Bapak selaku organisasi Kewedanan Suliki menjelaskan terlebih dahulu Bapak masalahnya. Baik, terima kasih Bapak Mukidin. Di sini kami mewakili keluarga Kewedanan Suliki. Jadi tanah ini dulu adalah tanah wakaf dari masyarakat untuk kepentingan pendidikan dan fasilitas warga. Tapi sekarang kami lihat sudah dikuasai oleh Yayasan Amanah dan digunakan tidak sesuai peruntukannya. Jadi banyak anak-anak warga yang harusnya itu bisa sekolah gratis di situ, tetapi malah tidak terakomodir. Jadi kami minta tanahnya itu dikembalikan ke kita sesuai tujuan tersebut. Baik, terima kasih. Saya paham. Sekarang giliran Bapak dari Yayasan Amanah, silakan dijelaskan. Baik. Yayasan. Baik, kami dari Yayasan Pendidikan Islam Amanah memang mengelola tanah tersebut. Menurut kami tanah ini sudah digunakan untuk kegiatan pendidikan, ada sekolah, ada kegiatan keagamaan. Kami juga punya bukti pembangunan. Kalau dikembalikan ke warga, kami khawatir justru tidak terurus, tapi kami terbuka kok untuk mencari solusinya. Oke, jadi intinya begini ya. Penggugat ingin tanah dikembalikan sesuai wakaf untuk kepentingan seluruh warga Suliki. Yayasan merasa sudah mengelola untuk pendidikan Islam. Apakah ada kemungkinan kompromi? Misalnya, yayasan tetap mengelola tapi memberikan kuota khusus untuk anak warga Suliki, atau ada bagian tanah yang dikembalikan untuk fasilitas umum warga atau bentuk kerjasama lain. Kami ingin ada kejelasan Pak, kalau yayasan tetap mengelola harus ada perjanjian tertulis bahwa prioritas adalah untuk anak-anak warga Suliki, bukan hanya untuk yayasan sendiri, dan ada transparansi keuangan juga. Kami bisa pertimbangkan kuota siswa, tapi transparansi keuangan agak sulit karena ini asetnya yayasan. Kami juga butuh kepastian hukum. Baik, mari kita bahas satu persatu. Apakah yayasan bersedia membuat MOU atau perjanjian tertulis tentang pengelolaan tanah ini dengan melibatkan perwakilan warga? Kami perlu rapat dulu Pak dengan yayasan. Tidak bisa langsung putuskan hari ini. Kita sudah hampir 1 jam ya. Saya lihat saat ini belum ada titik temu yang konkret. Apakah kedua belah pihak masih mau melanjutkan mediasi hari ini atau kita lanjutkan di pertemuan berikutnya? Kami siap lanjut, namun sebenarnya kami masih membutuhkan pertemuan lagi. Kami juga butuh koordinasi internal dulu. Baik, karena belum ada kesepakatan hari ini, maka mediasi dinyatakan belum berhasil. Saya akan buat berita acara mediasi dan dikembalikan ke majelis hakim. Kita akan jadwalkan mediasi lanjutan pada sidang berikutnya. Terima kasih Bapak semua sudah berusaha dengan baik hari ini. Semoga nanti bisa ketemu jalan tengahnya. Baik, selamat siang Bapak-Bapak dari pihak penggugat. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Saya Mukidin, mediator dalam perkara ini. Sayang sekali, pada mediasi kedua ini tidak ada satupun dari pihak tergugat yang hadir. Baik tergugat satu dari Yayasan Amanah maupun tergugat lainnya. Meski begitu, kita tetap melaksanakan mediasi sesuai prosedur.
Hari ini kita akan mendengarkan aspirasi dan harapan dari pihak penggugat secara lengkap. Silakan Bapak dari Persatuan Warga Wedanan Suliki menyampaikan kembali pokok permasalahan dan apa yang diharapkan dari mediasi ini. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin. Dan untuk dari kami ini sangat kecewa karena sampai mediasi kedua ini tidak ada satupun tergugat yang hadir. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak menghargai proses perdamaian. Tetapi tanah ini tetap dari tanah wakaf masyarakat Suliki. Jadi kami menuntut tanah tersebut agar dikembalikan sesuai fungsinya untuk pendidikan dan kesejahteraan warga, bukan untuk dikuasai secara yayasan, secara sepihak. Kami berharap itu ada solusi damai, tetapi kalau tergugat ini tidak pernah hadir, jadi kami minta proses persidangan itu dilanjutkan. Baik, paham sekali kekesalan Bapak-Bapak. Apakah ada tawaran atau solusi yang masih terbuka dari pihak penggugat seandainya tergugat hadir nanti? Kami sebenarnya masih terbuka untuk damai, Pak. Tapi harus ada etikat baik dari pihak yayasan. Kalau mereka tidak dapat seperti ini, sekali kami ada sebuah kesepakatan. Baik, saya catat semuanya. Karena pihak tergugat tidak hadir sama sekali pada mediasi kedua ini, maka mediasi tidak dapat berjalan dengan secara dua pihak. Saya akan membuat berita acara mediasi bahwa mediasi kedua gagal karena ketidakhadiran seluruh tergugat. Terima kasih Bapak-Bapak sudah datang dan berusaha. Proses akan dilanjutkan ke persidangan berikutnya. Semoga kedepannya tergugat bisa hadir ya Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis 21 Juli 2018 yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara 0168-PDTG-2018-PA Payakumbuh tentang perkara gugatan tanah wakaf antara Persatuan Warga Wedanan Suliki sebagai penggugat melawan Yayasan Pendidikan Islam Amanah sebagai tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan hasil laporan mediasi dari mediator Saudara Muhyiddin bahwa mediasi antara penggugat dan tergugat tidak mencapai kesepakatan damai. Apakah benar dari pihak penggugat? Ya, benar Yang Mulia. Kami telah melakukan upaya mediasi, namun kami tidak menemukan titik terang sehingga tidak dapat mencapai kesepakatan damai. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah benar demikian? Benar Yang Mulia. Setelah kami melakukan mediasi, tetapi tidak menemukan titik terangnya juga di antara dua belah pihak. Baik, saudara sekalian, dikarenakan perkara ini menyangkut sengketa tanah wakaf yang memerlukan pemeriksaan terhadap hak dan kepentingan para pihak, serta untuk menjaga ketertiban jalannya persidangan, maka sidang akan dilanjutkan sebagaimana mestinya. Untuk itu, sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagi para pihak dan hadirin yang berada di ruang sidang, diharapkan menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung. Sebelum agenda persidangan dilanjutkan, Panitera mengganti agar menyampaikan laporan mengenai kehadiran para pihak pada persidangan hari ini. Terima kasih. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Bagaimana para pihak penggugat? Apakah sudah siap untuk gugatannya? Saya siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat gugatan tertanggal 29 April 2018 kepada yang terhormat Majelis Hakim. Di sini saya dan rekan-rekan saya adalah organisasi PWKS Payakumbuh yang adalah badan hukum atau organisasi yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 25 RT 1 RW 2 Kelurahan Koto Kociak, Ubud, Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara di Kota Payakumbuh. Gugatan pertama yaitu tanah diwakafkan oleh Haji Dirin Gelar Haji Datuk Nubuak kepada PWKS melalui surat penyerahan tertanggal 12 Desember 1958
yang dilegalisasi oleh Wali Nagari tahun 1975. Luas tanah yaitu 2.380 meter persegi berlokasi di Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat di Kota Payakumbuh. Kedua, Yayasan Amanah yang tidak ada hubungannya dengan PWKS menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama pengurusnya sendiri di tahun 2009 dengan luas yang tercatat hanya 1.709 meter persegi dan itu berkurang 671 meter persegi dari dokumen asli. Ketiga, PWKS telah bersurat ke BPN sebanyak 3 kali di tahun 2017, namun dijawab bahwa sertifikat sudah sesuai ketentuan. Ketua Yayasan Amanah, yaitu tergugat 1, sempat menandatangani surat pernyataan pengembalian tanah pada tanggal 5 Oktober 2017. Namun, tergugat 2 dan 3 menolak mengembalikan tanah dan sertifikat tanpa alasan yang jelas. Sertifikat asli ini dikuasai tergugat 3 dan tidak pernah diperlihatkan secara resmi. Untuk tuntutan kami meminta, pertama, 1. Gugatan dikabulkan seluruhnya. 2. Perbuatan para tergugat dinyatakan melawan hukum. 3. Tergugat dihukum mengembalikan tanah dan sertifikat wakaf kepada PWKS. 4. Tergugat membayar uang sum sebanyak 100.000 per hari hingga putusan dilaksanakan. 5. Sita jaminan atas tanah objek sengketa dinyatakan sah. Yang terakhir adalah tergugat menanggung seluruh biaya perkara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et non. Terima kasih. Baik, pihak tergugat apakah telah menerima salinan gugatan dari pihak penggugat? Kami sudah menerimanya, Yang Mulia. Baik, pihak penggugat silakan dibacakan. Bagaimana pihak tergugat apakah akan memberikan jawaban atas gugatan dari pihak penggugat? Kami akan mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat selanjutnya. Baik, silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, kami Muhammad Fauzan Arjuna SHI MH dan Octavius William Anugrah SHMA masing-masing adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada kantor hukum Afriendi Sikumbang dan Associates. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan nomor 21/SKH 2018 Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 3 Mei 2018 dan nomor 22 SKH 2018 Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 3 Mei 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari para tergugat. Untuk identitas para tergugat sudah dianggap telah dibacakan. Para tergugat melalui kuasa hukumnya hendak menyampaikan eksepsi atas gugatan yang diajukan oleh para penggugat dalam perkara gugatan wakaf nomor 0168/PDT-G/2018 Pengadilan Agama Payakumbuh di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan mengemukakan keberatan formil sebagaimana diuraikan berikut ini. Eksepsi formil yang pertama, eksepsi tentang tidak adanya legal standing para penggugat, bahwa suatu gugatan yang diajukan oleh atau atas nama suatu organisasi maupun perkumpulan hanya dapat diterima apabila organisasi tersebut telah memiliki status sebagai badan hukum yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu atau terjalin, bahwa para tergugat mengajukan eksepsi gugatan yang diajukan oleh para penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum, sehingga gugatan tersebut sudah seharusnya tidak diterima. Yang ketiga, eksepsi tentang gugatan kurang pihak atau plurium litis consortium, bahwa suatu gugatan yang mempersoalkan keabsahan sebuah perbuatan hukum wakaf haruslah melibatkan seluruh pihak
yang terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perbuatan hukum tersebut. Yang keempat, eksepsi tentang gugatan kabur atau obscure libel, bahwa selain eksepsi-eksepsi yang telah diuraikan di atas, para tergugat juga mengajukan eksepsi atas dasar ketidakjelasan gugatan para penggugat. Yang kelima, eksepsi tentang gugatan error in persona, bahwa selain keberatan formil yang telah diuraikan di atas, para tergugat juga mendalilkan bahwa gugatan para penggugat mengandung cacat formil error in persona, yaitu kekeliruan dalam menentukan siapa yang seharusnya menjadi pihak tergugat. Yang keenam, sanggahan atas dasar keabsahan perbuatan hukum wakaf, bahwa para tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan hukum wakaf atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan cacat hukum. Dalil tersebut sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak. Yang ketujuh, sanggahan atas kepemilikan dan penguasaan tanah, bahwa para tergugat membantah dengan tegas dalil para penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Persatuan Warga Kewedanaan Suliki atau pihak-pihak tertentu yang diwakili oleh para penggugat. Tidak terdapat satupun bukti hukum yang kuat untuk menunjukkan adanya kepemilikan tersebut. Yang kesembilan, sanggahan atas tuntutan ganti rugi dan penyerahan sertifikat, bahwa tuntutan para tergugat menyerahkan sertifikat tanah wakaf adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum. Sertifikat tanah wakaf nomor 0001 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Amanah diterbitkan secara sah oleh instansi yang berwenang, dan pemegang sertifikat tersebut mempunyai hak dan kewajiban hukum untuk mempertahankannya. Bahwa dalam petitum, berdasarkan seluruh uraian eksepsi sebagaimana disebut di atas, para tergugat melalui kuasa hukumnya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut. Dalam pokok perkara, yang pertama, menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa para penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara akuo. Yang ketiga, menyatakan bahwa perbuatan hukum wakaf yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf nomor 112/01/03/12/6 tahun 2006 tertanggal 15 Desember 2006 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Yang keempat, menyatakan bahwa sertifikat tanah wakaf nomor 0001 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Amanah dengan surat ukur nomor 51/Tanah-Mati/2009 tertanggal 28 Januari 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Payakumbuh adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam eksepsi, yang pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa sertifikat tanah wakaf nomor 0001 tertanggal 5 Februari 2009 dengan surat ukur nomor 51/Tanah-Mati/2009 luas 1.709 meter persegi yang terletak di Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh atas nama Yayasan Pendidikan Islam Amanah adalah sah, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Islam Amanah adalah nazir yang sah dan berhak menguasai, mengelola, serta memanfaatkan tanah wakaf objek sengketa sesuai dengan peruntukannya. 9. Menyatakan bahwa seluruh tuntutan para penggugat, baik yang bersifat penyerahan sertifikat, pembatalan perbuatan wakaf, uang paksa, maupun sita jaminan adalah tidak berdasar hukum dan karenanya wajib ditolak. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, para tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bonum. Demikian eksepsi ini disampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim. Para tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana para penggugat, apakah akan memberikan replik atas jawaban gugatan dari kuasa hukum tergugat? Ya, Yang Mulia, kami akan memberikan replik atas jawaban
gugatan dari kuasa hukum tergugat, namun kami memohon waktu 7 hari untuk menyusunnya yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah keberatan? Kami tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, guna memberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk menyusun replik, maka sidang akan dilanjutkan pada Selasa 28 Juli 2018. Kepada para pihak dipersilakan untuk hadir. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa 28 Juli 2018 yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara 0168-PDTG-2018-PA Payakumbuh tentang perkara gugat tanah wakaf antara Persatuan Warga Kuedanan Suliki sebagai penggugat melawan Yayasan Pendidikan Islam Amanah sebagai tergugat dan Kantor Pertanahan Payakumbuh sebagai turut tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Bagaimana? Apakah sudah siap? Kami sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Perihal replik perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, para penggugat selanjutnya untuk identitas dianggap telah dibacakan, melawan para tergugat selanjutnya untuk identitas dianggap telah dibacakan, bahwa penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh penggugat. Adapun alasan-alasan penolakan dan dalil-dalil replik penggugat terhadap jawaban tergugat selengkapnya adalah sebagai berikut. Dalam SRC 1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan oleh penggugat dalam gugatan yang telah didaftarkan pada tanggal 1 Mei 2018 di Pengadilan Agama Payakumbuh. 2. Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama Payakumbuh, penggugat menolak dengan tegas dari eksepsi tersebut. 3. Bahwa terhadap eksepsi para tergugat mengenai kompetensi relatif, penggugat menolak dalil tersebut karena objek sengketa bukan tanah wakaf jelas terletak di wilayah Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Sehingga Pengadilan Agama Payakumbuh merupakan pengadilan yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 4. Bahwa dalil eksepsi para tergugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak jelas atau obskur adalah tidak beralasan hukum karena gugatan penggugat telah membuat secara jelas identitas para pihak, objek sengketa, dasar gugatan serta petitum yang dimohonkan sehingga eksepsi ini haruslah ditolak. Dalam pokok perkara 1. Bahwa penggugat telah mempertahankan seluruh dalil-dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan tanggal 29 April 2018 dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban para tergugat yang tidak berdasarkan hukum. Kedua, bahwa penggugat menyatakan tanah wakaf objek perkara telah diwakafkan oleh Haji Jilid kepada Persatuan Warga Kuedanan Suliki atau PWKS sejak 12 Desember 1958 melalui surat penyerahan tanah wakaf yang dilegalisasi wali nagari pada 29 Desember 1975. 3. Bahwa Yayasan Amanah yang didirikan tahun 2003 oleh sebagian ahli waris pemberi wakaf tidak memiliki hubungan hukum dengan PWKS dan tidak pernah sah diangkat sebagai nazir dengan persetujuan PWKS. Akta Ikrar Wakaf nomor 112 tahun 2006 dibuat tanpa sepengetahuan PWKS, tetapi dan material harus dinyatakan tidak sah. 4. Bahwa penggugat menolak dalil tergugat yang menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Islam Amanah adalah nazir yang sah atas tanah wakaf objek perkara. 5. Bahwa terdapat selisih luas tanah yang signifikan. Dalam surat penyerahan asli luasnya 2.380 meter persegi, namun dalam sertifikat yang terbitkan hanya 1.709 meter persegi, selisih 671 meter persegi yang mengindikasi penyimpangan dalam proses pensertifikatan. 6. Bahwa pada 5 Oktober 2017 tergugat satu sendiri telah menandatangani surat pernyataan yang mengakui kesediaannya mengembalikan tanah wakaf dan sertifikatnya kepada PWKS. Namun tergugat 2 dan tergugat 3 hingga kini tetap menolak mengembalikan tanpa alasan yang dapat ditanggungjawabkan. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam SRC 1 menolak SRC tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3
2. Menghukum tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbul akibat gugatan ini. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan perbuatan para tergugat yang tidak bersedia dan tidak mau mengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf nomor 1 Kelurahan Tanah Mati tanggal 5 Februari 2009 kepada para penggugat. 4. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa atau doaksong sebesar Rp100.000 setiap hari keterlambatan dalam memenuhi putusan sidang sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan. Menyatakan sah dan berharga secara jaminan atas tanah objek perkara. 5. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Subsidiar, apabila yang majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aqua ex bono. Demikian replik ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan yang mulia majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Payakumbuh 25 Juni 2018. Hormat kami para penggugat. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah akan memberikan duplik atas replik dari penggugat? Yang mulia, kami akan memberikan duplik atas replik dari kuasa hukum penggugat. Namun, kami mohon waktu selama 7 hari untuk menyusunnya. Para hakim anggota, apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Baik. Bagaimana penggugat? Apakah keberatan? Kami tidak keberatan, Yang Mulia. Baik. Guna memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk menyusun duplik, maka sidang akan dilanjutkan pada Selasa 8 Agustus 2018. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir tanpa adanya surat panggilan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa 8 Agustus 2018 yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara sekian tentang perkara gugatan tanah wakaf dan selanjutnya dianggap telah dibacakan, dinyatakan dibuka dan dibuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik dari kuasa hukum tergugat. Bagaimana? Apakah sudah siap? Kami sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perihal duplik tergugat 2 dan tergugat 3 dalam perkara gugatan wakaf nomor 0108-PDTG-2018-PA Payakumbuh. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 0168-PDTG-2018-PA Payakumbuh. Yang selanjutnya dinyatakan telah dibaca. Dalam eksepsi 1. Replik para penggugat tidak relevan dan tidak menjawab substansi eksepsi. Bahwa para penggugat dalam repliknya yang diajukan secara tertulis tanggal 23 Agustus 2018 sebagaimana yang diuraikan pada poin A.1 angka 1 sampai 8 sama sekali tidak menjawab substansi dan tidak mempunyai korelasi dengan dalil-dalil eksepsi yang telah tergugat 2 dan tergugat 3 sampaikan pada persidangan sebelumnya. 2. Eksepsi legal standing para penggugat tetap dipertahankan. Bahwa dalil eksepsi pada poin A.2 para penggugat tidak menjawab secara jelas dan tegas apa yang tergugat 2 dan tergugat 3 bantah oleh soal kedudukan atau legal standing para penggugat dalam perkara APO. Para penggugat tidak memahami konsep legal standing dan kedudukan para penggugat sebagai organisasi dan menyatakan dirinya sebagai subjek badan hukum dalam nama. 3. Eksepsi gugatan telah lampau waktu. Tidak dibantah. Bahwa terhadap dalil eksepsi tergugat nomor 2 dan tergugat 3 tentang gugatan penggugat telah lampau waktu, gugatan penggugat kurang pihak,
gugatan penggugat tidak jelas dan gugatan penggugat error in persona tidak dibantah sama sekali oleh para penggugat dalam repliknya. B. Dalam pokok perkara. 1. Replik penggugat tidak melemahkan jawaban tergugat. Bahwa apa-apa yang telah menjadi alasan-alasan hukum yang telah tergugat 2 dan tergugat 3 kemukakan pada bagian eksepsi tersebut sepanjang yang berhubungan dengan pokok perkara mohon dianggap diulang dan dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban atau tanggapan dalam pokok perkara akuo. 2. Kebenaran pengembalian surat penyerahan wakaf kepada pihak pertama. Bahwa menjawab dari replik para penggugat pada poin 2, tergugat 3 menyatakan benar bahwa pihak kedua waktu itu telah mengembalikan surat penyerahan wakaf tersebut kepada pihak pertama, yaitu Haji Birin Gelar DT Lubuk, dengan alasan karena pihak kedua tidak sanggup menjalankan amanah sebagai nazir atau pengelola wakaf sebagaimana yang disyaratkan dalam surat wakaf tersebut. 3. Status hukum tanah wakaf adalah milik Yayasan Pendidik Islam Amanah. Bahwa tidak benar dalil para penggugat yang menyatakan objek tanah wakaf yang telah di Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat merupakan aset organisasi. Objek tanah wakaf tersebut merupakan hak milik wakaf badan hukum atas nama Yayasan Pendidikan Islam Amanah yang telah memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak yang kuat dan otentik, yaitu sertifikat nomor 00001 tahun 2009 yang diterbitkan oleh BPN Kota Payakumbuh. 4. Tidak ada perbuatan melawan hukum dari tergugat. Bahwa dalil-dalil para penggugat dalam repliknya telah menyebutkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali. Dalil-dalil yang diuraikan para penggugat hanya mengada-ngada, karena sesungguhnya para penggugat tidak mengetahui sejarah tentang objek tanah wakaf yang saat ini disengketakan, sehingga para penggugat salah kaprah dalam menyikapi objek tanah wakaf akuo. 5. Replik para penggugat sangat lemah dan tidak berdasar. Bahwa setelah mencermati uraian replik para penggugat, tergugat 2 dan tergugat 3 menilai isi dan dalil-dalil replik para penggugat banyak yang keliru dengan apa yang menjadi poin-poin jawaban eksepsi dan jawaban tergugat pada persidangan sebelumnya. Oleh karena itu, replik para penggugat tidak layak untuk didengar dan tidak bisa diterima serta harus ditolak. Petitum. Berdasarkan seluruh hal-hal atau fakta-fakta hukum serta uraian dan alasan yang tergugat 2 dan tergugat 3 sampaikan dalam duplik ini, maka dengan segala kerendahan hati, tergugat 2 dan tergugat 3 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 2 dan tergugat 3 untuk seluruhnya, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena A. Para penggugat tidak mempunyai legal standing yang sah untuk mengajukan gugatan akuo, gugatan para penggugat telah lampau waktu, gugatan para penggugat kurang pihak, gugatan para penggugat tidak jelas. Lalu, gugatan para penggugat error in persona. Dalam pokok perkara, menolak seluruh gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa surat penyerahan tanah milik atau wakaf tanggal 12 Desember 1958 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi untuk sudah batal demi hukum karena pihak kedua sebagai nazir telah mengembalikan surat tersebut kepada pihak pertama. Lalu menyatakan bahwa tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, seluas 1.709 meter kubik adalah sah milik Yayasan Pendidikan Islam Amanah berdasarkan sertifikat wakaf nomor 00001 tahun 2009 yang diterbitkan oleh BPN Kota Payakumbuh. 4. Menyatakan bahwa para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, lalu menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya sesuai dengan prinsip ex equo et bono. Demikian duplik tergugat ini disampaikan. Atas perhatian dan kebijakan Yang Mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Payakumbuh, 25 Juli 2018.
Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Baik, majelis hakim telah mendengar dan menerima duplik dari pihak tergugat. Oleh karena jawaban gugatan pihak tergugat telah mengajukan eksepsi, maka majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dari putusan eksepsi tersebut sebelum memasuki tahapan pembuktian. Untuk itu, agenda persidangan berikutnya adalah pembacaan putusan selah oleh majelis hakim. Guna memberikan waktu kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dan menyusun putusan selah, maka sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa 15 Agustus 2018. Kepada para pihak diperintahkan hadir tanpa adanya surat panggilan. Dengan demikian, sidang ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa 15 Agustus 2018 yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 0168-PDTG-2018 Pengadilan Agama Payakumbuh tentang sengketa tanah wakaf antara Persatuan Warga Kewedanan Suliki sebagai penggugat melawan Yayasan Pendidikan Islam Amanah sebagai tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh sebagai turut tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan selah atas eksepsi dari pihak tergugat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara sengketa wakaf pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa perkara akuo merupakan sengketa tanah wakaf sehingga berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara akuo termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama. Menimbang bahwa objek sengketa terletak di Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sehingga Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini. Menimbang bahwa tergugat 2 dan tergugat 3 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai legal standing para tergugat, legal standing para penggugat. 2. Gugatan telah lewat waktu. 3. Gugatan kurang pihak. 4. Gugatan kabur. 5. Error in persona. Menimbang bahwa eksepsi tersebut merupakan eksepsi prosesual di luar kompetensi daripada prinsipnya diperiksa berdasarkan pokok perkara. Menimbang bahwa majelis berpendapat bahwa penggugat memiliki kapasitas awal untuk bertindak sebagai pihak yang mengklaim hak atas tanah wakaf yang disengketakan, sedangkan pembuktian mengenai keabsahan hal tersebut akan diperiksa lebih lanjut pada pemeriksaan. Menimbang bahwa terhadap dalil daluarsa kurang pihak absurd, libel, dan error in persona, majelis berpendapat eksepsi tersebut belum cukup beralasan untuk menghentikan pemeriksaan perkara pada tahap ini. Menimbang bahwa menjaga keutuhan objek sengketa selama pemeriksaan berlangsung, majelis
memandang perlu memberikan perlindungan sementara terhadap objek sengketa. Amar putusan selah mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo. 2. Menyatakan eksepsi yang diajukan tergugat 2 dan tergugat 3 mengenai legal standing daluarsa kurang pihak, absolute libel, dan error in persona tidak beralasan hukum untuk menghentikan pemeriksaan perkara pada tahap ini. Mengenai sita jaminan, kedua, memerintahkan kepada para pihak dan pihak manapun untuk tidak melakukan pengalihan, pembebanan hak tanggungan maupun perubahan status atas objek sengketa selama perkara belum memperoleh kekuatan hukum tetap. 4. Memerintahkan para pihak melanjutkan proses pembuktian pada persidangan berikutnya. 5. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir. Demikian putusan setelah ini dibacakan, sidang ditunda akan dilanjutkan pada agenda sidang pembuktian. Guna memberikan waktu kepada majelis hakim, baik, dengan telah dibacakannya putusan selah, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Apakah agenda sidang berikutnya adalah pemeriksaan alat bukti dari para pihak yang akan dimulai dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat membutuhkan waktu untuk mempersiapkan alat bukti? Di sini yang mulia, kami membutuhkan waktu selama 7 hari untuk mempersiapkan alat bukti yang mulia. Bagaimana pihak tergugat, apakah keberatan jika dilanjutkan 7 hari ke depan? Kami tidak keberatan yang mulia, karena kami juga membutuhkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan alat bukti. Baik, guna memberikan kesempatan kepada para pihak, mau pihak penggugat maupun pihak tergugat, mempersiapkan alat bukti, maka sidang akan dilanjutkan pada Selasa 15 Agustus 2018. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir tanpa adanya surat panggilan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa 15 Agustus 2018 yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register sekian tentang perkara gugatan wakaf antara Persatuan Warga Kuwedanan Suliki sebagai penggugat melawan Yayasan Pendidikan Islam Amanah sebagai tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh sebagai turut tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dari masing-masing pihak dan dimulai dari pihak penggugat. Bagaimana, apakah sudah siap? Kami sudah siap yang mulia. Di sini kami akan menyerahkan bukti berupa seluruh fotokopi surat. Yang pertama, susunan kepengurusan Persatuan Warga Kuwedanan Suliki Kota Payakumbuh. Kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD atau ART organisasi. Ketiga, surat penyerahan tanah milik atau wakaf tertanggal 12 Desember 1958. Keempat, surat legalitas Wali Nagari Kotoran 4 tertanggal 29 Desember 1975. Kelima, pelang nama Yayasan Amanah yang dipasang di lokasi tanah. Keenam, surat permohonan peninjauan ke BPN tanggal 22 Mei 2017. 7. Surat permohonan ke BPN tanggal 6 September 2017. 8. Surat permohonan ke BPN tanggal 18 Oktober 2017. 9. Surat jawaban kantor pertanahan Kota Payakumbuh nomor 227 dari 2017. 10. Surat jawaban kantor pertanahan Kota Payakumbuh nomor 247 dari 2017. 11. Surat pernyataan Jovan Yardano Kurniawan bin Rusli tertanggal 5 Oktober 2017. 12. Sertifikat tanah wakaf nomor 0001 tahun 2009. 13. Daftar pengurus Yayasan Pendidikan Islam Amanah. Terakhir yaitu surat permintaan
Nusirwan, Abbas Kamil, serta satu orang saksi yaitu atas nama Axel bin Juvenal. Baik, dipersilakan untuk membawa alat bukti surat-surat ke depan. Dan kuasa hukum tergugat boleh untuk diperiksa ke depan. Pihak penggugat, apakah semua saksi yang akan dihadirkan dapat hadir dalam persidangan hari ini? Saksi dapat hadir dalam persidangan hari ini yang mulia. Baik, silakan dihadirkan saksi pertama. Kepada petugas, silakan membawa saksi atas nama Axel bin Juvenal ke dalam ruangan persidangan. Petugas silakan kembali. Saksi silakan duduk. Saksi, apakah sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya siap dan siap. Saksi silakan ke depan untuk membawa identitas. Silakan duduk kembali. Sebelumnya majelis hakim akan memeriksa identitas saksi. Tolong jawab sesuai dengan kartu identitas saksi. Nama, Axel bin Juvenal, tempat tanggal lahir, saya 25 Agustus 1980, jenis kelamin, laki-laki, alamat, di Jalan Nomor 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Payakumbuh Selatan, Kelurahan Pasakara, Payakumbuh. agama, Islam, pekerjaan, Wira swasta, pendidikan. Islam. Baik, sebelum saksi memberikan keterangan, saksi wajib disumpah terlebih dahulu. Apakah saksi bersedia? Sekian saya. Pada juru sumpah, silakan mengambil tempat dan saksi silakan berdiri. Saksi silakan ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya saya bersumpah akan melakukan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain yang sebenarnya. Baik, dikarenakan saksi telah disumpah, maka saksi harus memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab saksi tidak hanya kepada kami yang mendengar sumpah saksi, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saksi mengerti? Oke. Baik, saksi silakan duduk. Terima kasih. Baik, saksi silakan duduk. Baik, saksi, apa hubungan saksi dengan penggugat maupun tergugat? Dan yang mulia, saya adalah mantan pengurus PWKS yang mulia. Namun saya tidak mempunyai hubungan dengan para pihak. Baik, silakan sampaikan keterangan saudara. Baik, yang pertama, penggugat adalah pengurus organisasi yang bernama PWKS. Lalu yang kedua adalah PWKS mengelola tanah wakaf di Kuadanan Tanah Mati yang kami gunakan sebagai musala dan masjid. Lalu yang ketiga ada tanah wakaf berasal dari 6 pemilik, yaitu termasuk Haji Irin dari Lubuk dan diserahkan untuk kepentingan masyarakat. Hakim anggota 1, ada pertanyaan? Ada ketua. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Yayasan Pendidikan Islam Amanah merupakan tanah wakaf yang diwakafkan oleh 6 orang laki untuk kepentingan warga Kewedanan Suliki? Ya, saya mengetahui hal tersebut, tetapi peralihan dilakukan
tanpa persetujuan warga PWKS dan diduga akta wakaf dibuat tidak sesuai ketentuan hukum. Baik, kepada pihak penggugat dipersilakan untuk bertanya. Baik, yang mulia, saudara saksi, apakah saudara itu mengetahui bagaimana tanah wakaf tersebut kemudian berpindah ke tangan Yayasan Pendidikan Islam Amanah? Setahu saya, Pak, peralihan tersebut dilakukan tanpa persetujuan seluruh warga pengurus dan terdapat kasih nata wakaf dibuat tidak sesuai ketentuan hukum. Kepada saudara kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk bertanya. Saudara saksi, apakah saudara menyaksikan secara langsung proses ikrar wakaf yang saudara sebut itu tidak sah? Saya tidak hadir secara langsung dalam proses ikrar wakaf tersebut. Namun berdasarkan informasi yang saya peroleh, proses tidak memenuhi syarat yang seharusnya. Berarti keterangan saudara hanya berdasarkan informasi dari orang lain, bukan pengetahuan langsung dari saudara. Sebagian besar demikian. Namun saya memiliki pengetahuan langsung mengenai tujuan awal perwakafan tersebut karena saya aktif sebagai pengurus organisasi PWKS. Yang mulia, keterangan semua keterangan yang diketahui saksi ini hanya berdasarkan cerita dari orang lain saja, yang mana bisa saja penggugat mengarangnya, mengingat ada gium testimonium di auditu, sehingga keterangan saksi ini perlu dipertimbangkan. Terima kasih. Apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan dari dari pihak penggugat? Apa ada tambahan? Tidak ada yang mulia. Dari pihak penggugat? Tidak ada yang Baik, saksi, apakah ada keterangan tambahan? Baik, penggugat, apakah keterangan saksi benar sebagian, seluruhnya, atau tidak benar seluruhnya? Keterangan saksi benar semua yang mulia. Baik, tergugat, apakah keterangan saksi benar sebagian, seluruhnya, atau tidak benar seluruhnya? keterangan saksi tidak benar sebagian. Baik, terima kasih saksi telah memberikan keterangan. Silakan saksi mengambil kartu identitas di panitera dan dipersilakan meninggal ruangan. Dipersilakan. Baik, dari pihak tergugat apakah ada alat bukti lain yang akan diajukan? Ada yang mulia, kami sudah siapkan beberapa alat bukti berupa fotokopi. Yang pertama, surat jual beli tanah tanggal 26 November 1957, surat penyerahan tanah wakaf tanggal 12 Desember 1998, surat keterangan kesepakatan ahli waris tanggal 27 Agustus 1993, surat pernyataan tanggal 25 April 1994, daftar pengurus Yayasan Pendidikan Islam Amanah tanggal 27 Juli 2003, akta pendirian Yayasan Pendidikan Islam Amanah yang disahkan oleh Notaris Alfian SH tanggal 15 Desember 2003, surat keterangan meninggal dunia Bilin Datuk Lubuk tanggal 12 Desember 2005, surat keterangan Kepala Desa tentang pewakafan tanah tanggal 2006, surat keterangan pewakafan tanah, ikrar wakaf, akta ikrar wakaf nomor W2-01-03-12 tahun 2006, dokumen-dokumen proses sertifikasi tanah, dokumen terkait pendaftaran tanah wakaf, dokumen persyaratan sertifikat, tanda terima surat tanah wakaf tanggal 2 Februari 2009, tanda terima persyaratan tanah wakaf tanah mati,
surat keterangan nomor 140-TM-III-III-2008, dokumen pendukung sertifikat tanah wakaf nomor 0001 tahun 2009, dokumen pengelolaan tanah oleh yayasan, dokumen internal yayasan, surat jawaban kantor pertanahan nomor 227/2017, surat kronologis dan asal-usul tanah wakaf. Dan kami akan menghadirkan satu orang saksi atas nama Guntur bin Putra yang merupakan Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Barat. Apakah saksi tersebut dapat hadir dalam persidangan kali ini? Saksi dapat hadir, Yang Mulia. Baik, silakan dihadirkan. Pada petugas, silakan dihadirkan saksi atas nama Guntur bin Putra ke dalam ruangan persidangan. Baik, petugas dipersilakan untuk duduk. Saksi dipersilakan untuk duduk. Apakah saksi sehat dan bersedia untuk dimintai keterangan pada persidangan hari ini? Untuk saya kurang sehat yang mulia, tapi saya siap untuk dimintai keterangan pada persidangan. Baik, terima kasih kepada saksi untuk bersedia hadir pada hari ini. Baik, saksi dipersilakan ke depan untuk membawakan identitas. Silakan duduk kembali. Sebelumnya, majelis hakim akan memeriksa identitas saksi. Tolong jawab sesuai dengan kartu identitas saksi. Nama, Guntur bin Putra, tempat tanggal lahir, Payakumbuh 1 Juli 1979, alamat, Jalan Dharma Putra nomor 7 Gang 3 RT 009 Sarangkung, Kabupaten Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. agama, Islam, pekerjaan, wira swasta, pendidikan. kelapa sambut. Baik, sebelum saksi memberikan keterangan, saksi wajib disumpah terlebih dahulu. Apakah saksi bersedia? Setuju. Kepada juru sumpah, silakan mengambil tempat dan saksi silakan berdiri. Saksi silakan ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya saya bersumpah saya akan menerangkan dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang benar. Baik, dikarenakan saksi telah bersumpah, maka saksi harus memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab saksi tidak hanya kepada kami yang mendengar sumpah saksi, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saksi mengerti? Berarti ya. Cukup, Ketua. Baik, dipersilakan untuk duduk kembali. Saksi, saudara adalah Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Barat. Saudara bersumpah menurut agama Islam untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak ada yang ditambah-tambahkan. Ya, saya bersumpah ya mulia. Apakah saudara kenal dengan para pihak dalam perkara ini? Kenal yang mulia, dengan ketua 1, 2, dan 3 sebagai pengurus yayasan amanah. Nama penggugat saya kenal belakangan ini setelah ada surat permohonan penunjukan sertifikat. Silakan sampaikan keterangan saudara. Terima kasih yang mulia. Pada tahun 2006, Yayasan Pendidikan Islam Amanah mengajukan permohonan gelar wakaf di kantor KUA kami. Semua persyaratan administratif dan syariah telah dipenuhi. Ada surat pernyataan wakaf, surat batas tanah dari kelurahan, surat keterangan tidak sengketa, dan para saksi yang hadir saat itu. Saya sendiri yang memimpin proses ikrar wakaf tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, lapangan dan verifikasi, kami menerbitkan akta ikrar wakaf nomor W2-01-03-12-6 tahun 2006. Kemudian proses dilanjutkan ke BPN dan akhirnya dikeluarkan kebijakan tanah wakaf nomor 001 tahun 2009 atas nama Yayasan Amanah. Selama proses tersebut tidak ada satupun keberatan dari pihak manapun termasuk dari organisasi Persatuan Warga Kedewan Suliki. Hakim
dari tanah wakaf atas nama Yayasan Amanah. Sah secara hukum yang mulia, baik secara syariat maupun secara administratif negara. Yayasan Amanah telah ditunjuk sebagai nasir yang sah dan telah mengelola tanah tersebut untuk musola dan kegiatan pendidikan Islam selama bertahun-tahun. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada Ketua. Baik, silakan. Baik, terima kasih Ketua. Apakah saudara mengetahui adanya surat penyerahan wakaf tahun 1958 yang disebutkan penggugat? Saya mengetahui setelah perkara ini dilangsungkan. Namun saat proses ikrar wakaf tahun 2006 tidak ada dokumen atau informasi mengenai surat tahun 1958 tersebut yang disampaikan kepada KUA yang mulia. Kalau ada sengketa sejak dulu, seharusnya sudah muncul saat ini. Cukup, Ketua. Baik, apakah dari pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah saudara tahu bahwa tanah ini sudah diwakafkan sejak tahun 1958 kepada organisasi Persatuan Warga Kegiatan Suliki? Saya hanya menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku saat itu. Jika ada bukti wakaf tahun 1958 yang kuat, seharusnya pihak penggugat mengajukan keberatan sejak awal, bukan belasan tahun kemudian setelah sertifikat diterbitkan. Yang mulia, berdasarkan keterangan saksi, saksi ini hanya mendalam prosedur administrasi sendiri. Kami anggap keterangan saksi ini tidak relevan dan kurang meyakinkan yang mulia, karena saksi hanya mengetahui proses administratif tahun 2006 saja, bukan sejarah asal-usul wakaf sejak 1958. Baik, dari pihak tergugat, silakan memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi, apakah ada dokumen tertulis yang menyatakan bahwa wakaf tahun 1958 sudah batal atau dikembalikan? Sudah ada dokumen tersebut di KUA kami. Proses yang kami lakukan juga sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat yang diberikan BPN adalah bukti hak yang kuat. Yayasan Amanah telah menjalankan amanah sebagai nasir dengan baik. Yang mulia, berdasarkan keterangan saksi yang baru saja kami dengar, sudah sangat jelas dan cukup kuat bahwa proses ikrar wakaf dan penerbitan sertifikat telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tidak ada keberatan dari pihak manapun saat itu. Oleh karena itu, kami mohon kepada yang mulia agar keterangan saksi ini dapat dijadikan pertimbangan yang kuat dalam memutus perkara ini. Karena saksi adalah pejabat langsung yang menangani proses perwakafan tersebut. Apakah ada tambahan dari hakim anggota 1? Apakah ada tambahan dari hakim anggota 2? Tidak ada Ketua. Dari pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada yang mulia. Dari pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, saksi, apakah ada keterangan tambahan? Tidak ada yang mulia. Baik, penggugat, apakah keterangan saksi benar sebagian, seluruhnya atau tidak benar seluruhnya? Keterangan saksi tidak benar seluruhnya yang mulia. Baik, tergugat, apakah keterangan saksi benar sebagian, seluruhnya atau tidak benar seluruhnya? Untuk keterangan saksi benar seluruhnya yang mulia. Baik, terima kasih. Saksi telah memberikan keterangan. Silakan saksi mengambil kartu identitas di panitera dan dipersilakan meninggalkan ruangan persidangan. Baik, dari pihak tergugat, apakah ada alat bukti lain yang akan diajukan? Tidak ada yang mulia. Baik, dari pihak penggugat, apakah akan memberikan kesimpulan? Kami akan menyampaikan kesimpulan yang mulia, namun kami memohon waktu 7 hari untuk menyusun kesimpulan. Dari pihak tergugat, bagaimana, apakah akan memberikan kesimpulan pada persidangan hari ini? Kami juga akan menyampaikan kesimpulan yang mulia. Namun kami juga memohon waktu selama 7 hari untuk menyusun kesimpulan. Baik, guna memberikan kesempatan kepada para pihak penggugat maupun pihak tergugat untuk menyusun kesimpulan, maka sidang akan dilanjutkan pada Selasa 22 Agustus 2018
Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir tanpa adanya surat panggilan. Dengan ini, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa 22 Agustus 2018 yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara 0168-PDTG-2018 Pengadilan Agama Payakumbuh tentang perkara tanah wakaf antara Persatuan Warga Kuedaran Suliki sebagai penggugat melawan Yayasan Pendidikan Islam Amanah sebagai tergugat dan Kantor Pertahanan Kota Payakumbuh sebagai turut tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak dan dimulai dari pihak penggugat. Bagaimana dari pihak penggugat, apakah sudah siap kesimpulannya? Kami sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan para penggugat kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 018 dari PDT dari G dari 2015 dari Pengadilan Agama Payakumbuh. Dengan hormat yang berdasarkan di bawah ini para penggugat dalam perkara gugatan wakaf nomor 168 dari PDT G dari 218 dari Pengadilan Agama Payakumbuh. Untuk para pihak dalam perkara sebagaimana telah dibacakan. Untuk kesimpulan para gugatan, yaitu yang pertama bahwa 12 Desember 1998 telah terjadi penyerahan tanah wakaf dari para wakif. Yang kedua, PWKS selaku nazir yang sah telah menggunakan mana wakaf yang dimaksud. Yang ketiga, para penggugat telah berupaya secara aktif untuk memperoleh kembali hak atas tanah wakaf tersebut. Yang keempat, pada tanggal 26 Februari 2012 para penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Payakumbuh terhadap eksepsi tentang legal standing. Yang pertama, bahwa para penggugat tidak bertindak atas nama PWKS. Yang kedua, bahwa PWKS sebagai organisasi masyarakat memiliki ADART yang sah. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pasal 8 Junto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nazir dapat berupa perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Yang keempat, bahwa jurisprudensi Mahkamah Agung RI telah melakukan penafsiran yang luas terhadap sengketa perdata. B. Terhadap eksepsi tentang gugatan lewat waktu. Satu, bahwa para tergugat mendalilkan gugatan para penggugat telah melalui tengah waktu. Yang kedua, pasal 32 ayat 2 PP nomor 24 tahun 2007 tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam perkara wakaf. Yang ketiga, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah bahwa harta wakaf bersifat kekal dan tidak dapat dicabut begitu saja. Yang keempat, bahwa para penggugat baru mengetahui pada penerbitan sertifikat atas nama Yayasan Pendidikan Islam Amanah. Yang ketiga, terhadap eksepsi tentang gugatan kedua pihak. Satu, para penggugat menolak eksepsi ini karena ditujukan kepada pihak-pihak secara nyata menguasai tanah wakaf. Tiga, bahwa penggunaan PPAU bersifat administratif dan diterima dan menjadi ikrar wakaf. D. Terhadap eksepsi tentang gugatan kabur atau libur. Yang pertama, bahwa para penggugat mengklaim terdapat tidak sesuai luas tanah. Yang kedua, luas tanah surat penyerahan wakaf harus dilakukan dengan sertifikat yang diterbitkan dan berkesuaian sungguh berbeda. Yang ketiga, bahwa gugatan para penggugat telah mencantumkan objek sengketa secara jelas. Terhadap eksepsi tentang ROI personal. Para penggugat mendalilkan adanya keliruan pihak dalam penggugatan, namun para penggugat menolak eksepsi ini karena dalam perkara wakaf pengurusan yayasan secara aktif melakukan tindakan penguasaan dan pengelolaan tanah wakaf. Kesimpulan dari penggugat bagaimana yang telah kami berikan. Keabsahan wakaf dan kedudukan PWKS sebagai nazir. Yang pertama, bahwa wakaf pada tahun 1998 adalah sah menurut hukum Islam. Kedua, bahwa PWKS telah ditunjukkan secara eksklusif oleh para wakaf sebagai nazir tanah wakaf tersebut. Yang ketiga, bahwa pengadilan nasib dari PWKS pada Yayasan Pendidikan Islam Amanah jika memang pernah terjadi harusnya dilakukan sesuai dengan prosedur. Yang B. Terhadap wakaf tidak dapat berdalil tanpa prosedur hukum yang besar. Satu, karena fundamental dalam hukum wakaf adalah pencekalan harta wakaf. Yang kedua, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual maupun diwariskan, ditukar ataupun dialihkan. Ketiga, bahwa tindakan para tergugat yang mengalihkan penguasaan tanah wakaf dari PWKS kepada Yayasan Pendidikan Islam Amanah tanpa melalui prosedur hukum. C. Sertifikat tanah wakaf nomor 001 tidak mengikat para penggugat. Yang pertama, karena sertifikat itu merupakan alat bukti yang kuat dan diperoleh secara sah. Yang kedua, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat satu sendiri mengakui bahwa tanah wakaf tersebut seharusnya dikembalikan kepada PWKS. Ketiga, sertifikat wakaf Yayasan Pendidikan Islam Amanah tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kesimpulan, yang pertama, para penggugat menyebutkan hal sebagai berikut. Kedua, para penggugat memiliki kedudukan hukum yang sah. Yang ketiga, seluruh eksepsi formil baik dari tergugat 2 maupun 3 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak. Yang keempat, berdasarkan keterangan saksi tanah wakaf tersebut berdasarkan dari pembelian orang warga Suliki.
Yang kelima, telah terbukti secara hukum bahwa tanah wakaf posisi sengketa telah diserahkan kepada PKS. Yang keenam, bahwa para penggugat telah mengalihkan penguasaan tanah wakaf secara tidak sah. 7. Tindakan para tergugat telah mempengaruhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum. Yang ke-8, sertifikat tanah wakaf nomor 001 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Dalam versi sidang dalam pokok perkara sesuai dengan dibacakan, sesudah apabila yang majelis hakim berpendapat lain menurut kesan yang seadil dilihat berdasarkan versi teks FUI Duno, demikian kesimpulan yang disampaikan para penggugat pada faktor yang mulia majelis hakim berkenan mempertimbangkan seluruh dalil dan alat bukti yang para penggugat ajukan dan selanjutnya menentukan keputusan yang adil, benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggugat. Baik, selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari pihak tergugat. Bagaimana? Apakah sudah siap? Kami sudah siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia. Surat kesimpulan para tergugat perihal surat kesimpulan tergugat 2 dan 3 kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 0168-PDTG-2018-PA Payakumbuh. Selanjutnya dinyatakan telah dibacakan kesimpulan para tergugat bahwa para penggugat yang mengaku sebagai pengurus Persatuan Warga Kewedanan Sulikin atau PWKS yang mengaku sebagai ulangi nanti dikata ya, ulang dari awal. Surat kesimpulan para tergugat perihal surat kesimpulan tergugat 2 dan 3 Ketua ya Allah maaf Tenang. Kamu 15 menit. Surat kesimpulan para tergugat perihal surat kesimpulan tergugat 2 dan 3 kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 0168-PDTG-2018-PA Payakumbuh. Yang selanjutnya dinyatakan telah dibacakan kesimpulan para tergugat bahwa para penggugat yang mengaku sebagai pengurus Persatuan Warga Kewedanan Sulikin atau PWKS Kota Payakumbuh mengajukan gugatan wakaf kepada para tergugat selaku pengurus Yayasan Pendidikan Islam Amanah pada tanggal 26 Februari 2018. Kronologi perkara akuo secara singkat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 1958 terdapat surat penyerahan wakaf dari Haji Dirin Datuk Lubuk tertanggal 12 Desember 1958 yang dijadikan dasar gugatan para penggugat. 2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006 telah dilakukan ikrar wakaf yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf nomor W2-01-03-12 tahun 2006 yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Payakumbuh Barat selaku pejabat pembuatan akta ikrar wakaf yang berwenang. 3. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2009 Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Payakumbuh menerbitkan sertifikat tanah wakaf nomor 0001 dengan surat ukur nomor 51 tanah mati 2009 tertanggal 28 Januari 2009 dengan luas 1.709 meter persegi yang terletak di Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kota Payakumbuh atas nama Yayasan Pendidikan Islam Amanah selaku nazir. Kesimpulan eksepsi bahwa para tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi formil dan eksepsi material terhadap gugatan para penggugat. Berdasarkan seluruh proses persidangan dan alat-alat bukti yang telah diajukan, para tergugat menyimpulkan bahwa eksepsi-eksepsi dimaksud telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana diuraikan sebagai berikut ini. 1. Eksepsi tentang tidak adanya legal standing para penggugat, bahwa para penggugat mengklaim bertindak mewakili organisasi Persatuan Warga Kewedanan Sulikin. Namun demikian, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan alat bukti yang ada,
tidak terdapat satu pun bukti yang menunjukkan bahwa PWKS telah memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persatuan Warga Kuadaan Sulikin tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tidak pula terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. 2. Eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu. Bahwa sertifikat tanah wakaf nomor 0001 atas nama Yayasan Pendidik Islam Amanah telah diterbitkan dan berlaku efektif sejak tanggal 5 Februari 2009, sedangkan gugatan para penggugat baru diajukan pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan demikian, terdapat rentang waktu lebih dari 9 tahun antara terbitnya sertifikat dengan diajukannya gugatan. 3. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak. Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidak mengikut sertakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang telah menerbitkan dan mengesahkan akta ikrar wakaf nomor 112/01/03/12/6 tahun 2006 tertanggal 5 Desember 2006 sebagai pihak dalam perkara ini. 4. Eksepsi tentang gugatan kabur. Bahwa terdapat ketidaksesuaian yang sangat signifikan antara luas tanah yang disebutkan dalam posita gugatan dengan luas tanah yang tercantum dalam sertifikat tanah wakaf nomor 001 yang menjadi objek petitum. Terdapat selisih luas tanah sebesar 671 meter kuadrat yang tidak dapat dijelaskan oleh para penggugat, sehingga objek gugatan menjadi tidak jelas dan kabur. 5. Eksepsi tentang error in persona. Bahwa para penggugat dalam gugatannya menjadikan tergugat 2 dan tergugat 3 sebagai tergugat dalam kapasitas pribadi selaku sekretaris dan bendahara yayasan. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, sebuah yayasan merupakan badan hukum yang memiliki kedudukan hukum tersendiri yang terpisah dari pengurus-pengurusnya. Kesimpulan jawaban. Bahwa para tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan hukum wakaf atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan cacat hukum. Berdasarkan proses persidangan dan alat-alat bukti yang telah diajukan, berikut ini sampai kesimpulan atas keabsahan perbuatan hukum wakaf yang dimaksud. A. Bahwa perbuatan hukum wakaf atas tanah sengketa telah dilaksanakan secara sah melalui ketentuan hukum yang berlaku, yakni berdasarkan akta ikrar wakaf nomor W2/01/03/12 tahun 2006 tertanggal 15 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh selaku PPA IW yang berwenang. Akta ikrar wakaf tersebut telah memenuhi seluruh syarat formil dan material yang ditetapkan dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. B. Bahwa seluruh persyaratan material wakaf sebagaimana dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 telah terpenuhi, meliputi wakif yang berhak, nasir yang cakap, harta benda wakaf yang jelas, ikrar wakaf yang sah, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Yang C. Bahwa tanah wakaf telah menjadi objek sengketa selanjutnya telah didaftarkan dan diterbitkan sertifikat tanah wakaf nomor 0001 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Amanah, sehingga kepemilikan dan penguasaan tanah wakaf dimaksud telah memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang penuh dari negara berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1906. Kesimpulan pembuktian. Bahwa para tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang secara kumulatif dan saling menguatkan pembuktian keabsahan perbuatan hukum wakaf serta keabsahan kepemilikan dan penguasaan tanah wakaf oleh Yayasan Pendidikan Islam Amanah. Berikut ini ringkasan pembuktian atas alat bukti-bukti yang dimaksud. Untuk alat bukti sudah dibacakan sebelumnya. Kesimpulan saksi. Pada saksi yang dihadiri memberikan keterangan bahwa pada tahun 2006 Yayasan Pendidikan Islam Amanah mengajukan permohonan ikrar wakaf di kantor KUA kami. Semua persyaratan administratif
dan syariah telah dipenuhi seperti surat pernyataan wakaf, surat batas tanah dari kelurahan, surat keterangan tidak sengketa, dan para saksi yang hadir saat itu. Saksi juga mengaku bahwa dirinya sendiri yang memimpin proses ikrar wakaf tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan lapangan dan verifikasi, menerbitkan akar wakaf nomor W2-01-03-12-6 tahun 2006. Kemudian proses dilanjutkan ke BPN dan akhirnya keluar sertifikat tanah wakaf nomor 0001. Saksi juga mengaku bahwa tanah wakaf milik yayasan itu sah secara hukum, baik secara syariah maupun secara administrasi negara. Saksi juga mengatakan bahwa Yayasan Amanah telah ditunjuk sebagai nazir yang sah dan telah mengelola tanah tersebut untuk musholah dan kegiatan pendidikan Islam selama bertahun-tahun. Yang terakhir, saksi menyatakan bahwa tidak ada dokumen seperti itu di KUA dan proses yang dilakukan oleh KUA juga sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saksi menegaskan bahwa sertifikat yang diterbitkan BPN adalah bukti hak yang kuat sehingga Yayasan Amanah telah menjalankan amanah sebagai nazir dengan baik. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan selama persidangan, para tergugat menegaskan bahwa para penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya secara sah. Berdasarkan asas actori incumbit probatio sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR garing pasal 283 RBG Jo pasal 1865 KUH Perdata, pihak yang mengajukan dalil wajib membuktikan dalil tersebut. Oleh karena itu, para penggugat tidak mampu membuktikan dasar hak maupun kerugian yang didalilkannya. Maka secara hukum gugatan para penggugat patut ditanyakan, ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dasar-dasar hukum yang mendukung pendirian para tergugat. 1. Undang-Undang Dasar Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Jo PP Nomor 42 Tahun 2006. 2. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 3. Pasal 19 UU PA dan pasal 32 ayat 1 dan 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 4. Pasal 163 HIR garing pasal 283 RBG Jo pasal 186 KUH Perdata. 5. Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. 6. Pasal 1635 dan pasal 1654 KUH Perdata. 7. Pasal 215 dan pasal 218 Komplikasi Hukum Islam. 8. Asas kepastian hukum dan perlindungan pemegang sertifikat beritikat baik. 9. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang obscur libel dan plurium litis consortium. 10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Permohonan. Berdasarkan seluruh uraian kesimpulan tersebut di atas, para tergugat melalui kuasa hukumnya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa para penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara akuo. 3. Menyatakan bahwa perbuatan hukum wakaf yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf nomor W2-01-03-12 tahun 2006 tertanggal 5 Desember 2006 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 4. Menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Islam Amanah adalah nazir yang sah atas tanah wakaf objek sengketa dan berhak untuk menguasai, mengelola serta memanfaatkan tanah wakaf tersebut sesuai dengan peruntuknya. Lalu yang terakhir, menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.659.000.
subsidiar. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, para tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono. Demikian surat kesimpulan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dan memeriksa dan mengadili perkara aku atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim. Para tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Payakumbuh 12 November 2018. Baik, sebelumnya apakah ada hal-hal lain yang ingin disampaikan baik dari pihak penggugat? Bagaimana dari pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, dikarenakan tidak adanya yang ingin disampaikan lagi dari pihak penggugat maupun pihak tergugat, maka agenda sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup dan agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Baik, setelah kami bermusyawarah, kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyusun putusan. Maka kepada para pihak diperintahkan untuk hadir pada hari Selasa 29 Agustus 2018 tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa 5 Agustus 2018 yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara 0168-PDT-2018 Pengadilan Agama Payakumbuh tentang perkara tanah wakaf antara Persatuan Warga Kewedanan Suliki sebagai penggugat melawan Yayasan Pendidikan Islam Amanah sebagai tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh sebagai turut tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim dan pembacaan putusan akan dilakukan secara bergantian dengan hakim anggota. Kepada para pihak diperintahkan untuk memperhatikan dengan seksama. Silakan. Putusan nomor 0168-PDTG-2018-PA Payakumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa wakaf antara Muhammad Ali Al-Farizi bin Iskandar sebagai Ketua Umum Organisasi Persatuan Warga Kewedanan Suliki, disebut sebagai penggugat 1. Joseph Bungaran Sijabat bin Hasanuddin sebagai Sekretaris Organisasi, disebut sebagai penggugat 2. Ramos Titius Justus Alexander Nababan bin Saladin sebagai Ketua 1 Organisasi, disebut sebagai penggugat 3. Melawan Jovan Yardan Naufal Kurniawan bin Rusli sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Amanah, disebut sebagai tergugat 1. Romes Asmal bin Asmal Zain sebagai Sekretaris Yayasan Amanah, disebut sebagai tergugat 2. DRA Haji Rosnali Asmal binti Dilin sebagai Bendahara Yayasan Amanah, disebut sebagai tergugat 3. Kantor Pertahanan PA Kota Payakumbuh, disebut sebagai tergugat 4. Tergugat 2 dan tergugat 3 diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Muhammad Fauzan Arjuna SHI MH dan Octavius William Anugrah SH. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan. Dalam eksepsi dianggap sudah dibacakan. Dalam pokok perkara dianggap sudah dibacakan. Dalam eksepsi dianggap sudah dibacakan. Dalam pokok perkara dianggap sudah dibacakan.
bukti surat para penggugat sebagaimana yang telah diberikan. Alat bukti surat para tergugat sebagaimana yang telah diberikan. Petitum 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat yang tidak bersedia mengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf tersebut kepada para penggugat merupakan perbuatan yang melawan hukum. 3. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf nomor 00001 Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, tertanggal 5 Februari 2009 kepada para penggugat. 4. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa atau uang sum sebesar Rp100.000 setiap hari keterlambatan dalam memenuhi putusan ini sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan. 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut. 6. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat maupun jawaban para tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Mengenai kewenangan absolut dan relatif, menimbang bahwa perkara berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Mengenai upaya perdamaian, menimbang bahwa pasal 154 ayat 1 RBG Jawa pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 143 ayat 1 dan 2 namun tidak berhasil. Demikian pula proses mediasi yang telah dilakukan oleh mediator Mukidin SH. Dalam eksepsi sebagaimana telah dibacakan, dalam pokok perkara sebagaimana yang telah dibacakan, mengadili. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat 2 dan tergugat 3. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya. 2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.659.000. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh kami DRA Karissa Irma Dahlia MAG sebagai Ketua Majelis, DRA Revina Aulia Putri MA sebagai Hakim Anggota, Deva Safira Salsabila SHI MSY sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriah dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Claudia Derma SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para penggugat, tergugat 1 serta kuasa hukum tergugat 2 dan tergugat 3 tanpa kehadiran tergugat 4. Perincian biaya perkara: 1. Biaya pendaftaran sebesar Rp30.000. 2. Biaya ADK sebesar Rp50.000. 3. Biaya panggilan sebesar Rp1.459.000. 4. Legas
sebesar Rp3.000, 5 redaksi sebesar Rp5.000, 6 materai sebesar Rp6.000. Total jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp1.659.000. Dengan demikian, kepada para pihak apabila ingin mengajukan upaya hukum ke pengadilan tinggi, maka 7 hari setelah dibacakan putusan, apakah mengerti? Ya, kami akan mengajukan upaya hukum yang mulia. Sidang perkara perdata pada Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa 5 Agustus 2018 yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara 0168-PDTG-2018 dari Pengadilan Agama Payakumbuh tentang perkara tanah wakaf antara Persatuan Warga Kewedanan Suliki sebagai penggugat melawan Yayasan Pendidikan Islam Amanah sebagai tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh sebagai turut tergugat dinyatakan selesai dan ditutup untuk umum. Majelis Hakim akan meninggalkan persidangan. Pada hadirin dimohon untuk berdiri.